Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anakku tercinta kelas 6 yang saya banggakan dan saya sayangi. Jumpa ketemu lagi di pelajaran T3 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tetap sehat kan? Dan saya yakin kalian tak lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ingat, yang pertama harus kamu lakukan satu, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke, anakku semuanya, kalian telah melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester 1 untuk semester ganjil. Sudah dibahas, nilainya bagus dan memuaskan, tapi ingat, tidak perlu kalian terpancing, terpengaruh oleh nilai. Yang penting kalian bisa mengoperasikan komputer, terampil, dan kreatif. Nilai bagus kalau tidak kreatif tidak akan banyak berguna, namun yang kreatif ya nilainya akan menjadi bagus. Oke, sebelum PTS kemarin kalian telah belajar tentang drawing. Di antaranya adalah kalian sudah membuat semacam brosur, kemudian mengganti warna dari zip yang warnanya default biru, kamu ganti warna dengan gambar atau foto kalian. Nah, sekarang kita akan belajar menyisipkan gambar. Oke, siapkan dulu laptopnya, HP-nya, komputer yang menggunakan komputer. Kemudian siapkan juga modul pembelajaran. Buka di halaman 4. Buka halaman 4 di subbab C. Di situ ada menyisipkan gambar. Nah, menyisipkan gambar masih ingat ada di tab Insert, kemudian di Group Illustration. Khusus untuk gambar, berkaitan dengan gambar ada dua. Yang satu adalah menggunakan flipart, yang kedua menggunakan picture. Kita akan belajar dua-duanya, namun mungkin ada beberapa kendala pada Microsoft Office yang terbaru, Microsoft Office 2013, kemudian sampai 2019. Mungkin flipart-nya nggak ada, tapi tidak apa-apa. Nanti kita gantikan dengan menggunakan icon picture, ya. Nanti kita akan coba menyusun gambar, mengatur gambar dalam sebuah teks. Apakah gambar itu mudah diatur ketika kita akan membuat suatu karangan, suatu fiksi misalnya, kemudian harus menyisipkan gambar di dalamnya. Apakah gambarnya nanti bisa masuk di situ terganggu atau tidak? Yang pasti kita berharap apa yang kita kerjakan tidak terganggu, meskipun terganggu kita bisa mengatasinya. Oke, untuk bersingkat waktu, mari kita sama-sama menuju ke ruang sebelah untuk mengikuti pembelajaran tentang materi menyisipkan gambar. Oke, come on, go. Oke, kita siapkan dulu program aplikasinya, yaitu program Microsoft Word. Sebenarnya yang saya pakai adalah Microsoft Word 2010 dengan tujuan agar nanti yang memiliki Microsoft Word di bawah 2013 masih bisa mengikuti. Oke, untuk membuat atau menyisipkan gambar dalam bentuk clip art atau picture, kita masuk pada grup atau kita awali dari tab Insert atau menu Insert. Kita buka tab Insert, kemudian kita lihat di Group Illustration. Kita belajar dulu tentang menyisipkan gambar atau picture ya, melalui icon picture. Jadi kalau icon picture ini nanti maksudnya adalah gambar atau foto yang ada di dalam komputer kita. Oke, kita klik picture. Kemudian akan diarahkan pada satu tampilan display insert picture. Biasanya secara default Microsoft akan mengarahkan pada folder picture. Tapi tidak apa-apa, bisa saja kalian bisa menggunakan folder yang lain sesuai di mana letak dari gambar kalian sering disimpan. Oke, saya ambil dari gambar yang ada pada folder debut, misalnya ini. Ini ada satu gambar, satu foto, tinggal klik saja. Kemudian insert. Nah, maka foto atau gambar akan tampil di dalam lembar kerja Microsoft Word. Nah, sekarang pertanyaannya,
apakah gambar ini bisa dipindahkan sesuai yang kita inginkan, misalnya ke atas, ke bawah, atau ke samping. Nah, agar mudah kita ubah posisinya, kita atur dulu ukurannya. Ada fill handle, ada tanda bulat kecil, ini menandakan bahwa objek siap untuk diedit atau diubah. Jadi misalnya seperti ini lebih kecil. Nah, dalam kondisi seperti ini, bisakah teks ini atau gambar ini dipindahkan ke samping kanan, ke bawah, atau ke atas? Kita coba ya, arahkan pointernya pada kursor, kita arahkan. Ternyata tidak bisa, atau dalam kata lain belum bisa. Nah, bagaimana agar gambar ini mudah dan bisa dipindahkan sesuai yang kita inginkan? Aktifkan dulu gambarnya, klik objek atau gambar, kemudian akan muncul satu tab baru, yaitu tab format. Kita klik tab format, kemudian kita cari pada wrap text. Nah, sekarang baru kita pilih, misalnya kita pilih ikonnya adalah atau perintahnya square. Ada beberapa perintah ya, ada inline with text. Defaultnya adalah inline with text, artinya bahwa gambar ini atau gambar ini masih dianggap sebagai teks. Jika kalau dipindah secara manual seperti ini, dia nggak mau. Ini akan bisa pindah kalau kita menggunakan perintah sesuai yang ada pada teks, misalnya center, rata kanan, misalnya rata kiri, dia bisa. Tapi untuk ke bawah ke atas dia nggak bisa. Nah, oke, untuk agar bisa kita kembali ya pada tab format, kemudian pilih wrap text, pilih di antara ini. Misalnya kita pilih square. Nah, kalau udah pilih square, kita mudah untuk memindahkannya ke atas, ke bawah. Nah, ini bisa. Oke ya, saya ulang untuk berpindahnya. Setelah kita insertkan, kita masukkan atau kita sisipkan gambar atau fotonya, klik gambarnya atau fotonya, pilih icon pada tab format, kemudian pilih perintah pada wrap text, pilih square. Awalnya dia ada pada inline with text. Kalau defaultnya inline with text, maka harus dirubah menjadi square. Nah, ini bisa pindah. Nah, ini ada beberapa yang perlu dan tidak ada penjelasan, bisa dilihat di modul ya. Ada square itu artinya apa, tag artinya apa, stroke artinya apa, top and bottom artinya apa. Ada behind text, ada in front of text, nanti bisa dilihat di modul, ada keterangannya. Misalnya square, square ini bahwa objek mengelilingi gambar, objek mengelilingi teks, atau objek dikelilingi oleh teks dalam bentuk segi 4. Kemudian kalau tag, bahwa teks mengelilingi objek sesuai dengan bentuk gambar atau bentuk objek. Kemudian ada lagi top and bottom dan seterusnya, silakan nanti lihat di modulnya masing-masing. Oke, ini tadi kalau kita menggunakan icon yang ada pada group illustration yang menggunakan picture. Sekarang kita coba menggunakan clip art. Mungkin yang menggunakan Office 2013 sampai dengan 2019 atau mungkin 2020, clip artnya nggak ada ya. Kalau clip artnya nggak ada, bisa tetap menggunakan picture saja. Oke, kita ambil di clip art. Klik icon clip art, tunggu sampai clip art terbuka. Nah, kalau clip art terbuka seperti ini, sementara masih kosong. Bagaimana agar muncul gambar-gambar clip art? Klik go. Nah, maka akan muncul gambar-gambar yang ada pada clip art. Bagaimana cara memasukkannya? Tinggal klik 2 kali. Misalnya kita ambil gambar ini, misalnya gambar dokter ya. Klik kiri 2 kali, double klik. Nah, maka icon atau gambar akan muncul di lembar kerja Microsoft. Nah, ini sama, sementara belum bisa dipindahkan posisinya sesuai yang kita inginkan, karena posisinya atau formatnya masih dalam bentuk inline with text. Nah, kita rubah dulu agar bisa berpindah sesuai yang kita inginkan. Pilih, aktifkan dulu, kemudian buka menu format, pilih wrap text, kemudian pilih square. Nah, kalau seperti ini
gambar akan mudah kita pindahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu tadi tentang cara menyusun gambar. Tentu saja kalau berhubungan dengan objek gambar, selalu diikuti dengan pengaturan atau pemformatan objek. Dan perintah yang digunakan adalah menggunakan teks wrapping. Ya, oke, tadi sudah dipahami semua. Sekarang tinggal kalian latihan tugas saja. Oke, untuk latihan tugas, kamu buka masih di halaman 4. Di situ ada teks yang di dalam kotak. Kemudian ada berjudul Sang Kuryang. Coba ketik persis seperti itu. Cuman untuk gambarnya boleh kamu membuat atau mengambil gambar dari clip art boleh, kemudian dari komputer kamu boleh. Cuman Pak Rudi tidak menyarankan kalian untuk browsing foto atau gambar. Jadi meskipun kita menggunakan fasilitas internet, Pak Rudi sebagai guru TIK sebenarnya tidak menyarankan kalian melakukan browsing. Jadi tolong lakukan saja yang diperintahkan oleh pembimbing, terutama di TIK. Kalau Anda tidak perlu browsing, tidak perlu melakukan browsing ya. Nah, di tugas itu ada gambar. Kalau memang gambarnya tidak ada, ingat, kamu boleh menggunakan clipart atau gambar yang kamu punya di komputer kalian. Dan yang kamu ingat bahwa untuk posisi gambarnya persis seperti latihan yang ada di halaman 4 tersebut. Ya, nah itu yang harus kamu lakukan. Dan sebagai catatan saya ingatkan lagi bahwa untuk memberikan gambar sebaiknya dilakukan setelah mengetik teks selesai. Oke ya, mudah-mudahan bisa jelas apa yang Pak Rudi sampaikan. Kerjakan tugasnya, saya tunggu tugasnya 1 minggu mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dimanapun kalian berada. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke, untuk kalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.